Kenapa sebagian besar orang Sumatera atau bahkan kayak di Surabaya dan Jakarta juga banyak yang memilih untuk berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura? Apakah karena harga, kualitas, atau fasilitas? Ternyata ini bedanya belanja di supermarket Indonesia sama di Malaysia. Boleh kali ya bikin culture shock Indo-Malay. Jadi ternyata di swalayannya Malaysia ini jauh lebih murah harganya. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki, dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video orang Indonesia yang datang berobat ke Malaysia. Lagi-lagi orang Indonesia berobat ke Malaysia, geng. Emangnya di Indonesia gak ada hospital sebagus itu apa? Dokternya gak ada yang bagus apa? Tapi di video kali ini Ikinya gak mau membahas tentang apa namanya, geng, ya, tentang dokter ataupun hospital, ya. Jelas-jelas tetap bagusan di Malaysia, geng. Buktinya aja banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Dan di video kali ini Ikinya akan membahas orang Indonesia yang bilang seperti ini, geng. Beda belanja di supermarket Indonesia versus Malaysia. Kira-kira apa sih perbedaannya, geng? Menurut Mas Iki sama-sama aja sih. Kalau menurut Mas Iki ya lebih murahnya di Malaysia, geng. Apakah betul yang diucapkan oleh TikToker ini, geng? Jom mari kita simak videonya bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, geng, mari kita simak videonya. Jom. Ternyata sebagian besar orang Sumatera selain suka jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia, mereka juga memilih untuk berobat ke negara tersebut. Jadi ceritanya kali ini aku dan keluarga Pak Su lagi mau nganterin mamah mertua aku buat berobat ke Malaysia. Sebelum berangkat di Bandara Pekanbaru, mamah mertua aku dicek dulu tensi dan saturasinya untuk dapat surat keterangan. Selain itu kita juga minta bantuan fasilitas untuk kursi roda. Oh ya, sekedar tips, kalian bisa bawa tumbler kosong lalu diisi di Bandara Pekanbaru ya. Tapi maksimal kalian bawa yang ukurannya 100 ml karena untuk seluruh cairan termasuk parfum kayak gini nggak boleh lebih dari 100 ml ya untuk dibawa ke kabin. Jadi gimana menurut kalian? Kenapa sebagian besar orang Sumatera atau bahkan kayak di Surabaya dan Jakarta juga banyak yang memilih untuk berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura? Apakah karena harga, kualitas, atau fasilitas? Oh ya, karena selama di Malaka nemenin mamah mertua aku berobat, aku tuh banyak banget aktivitasnya. Jadi supaya tetap fresh seharian, kemana-mana aku selalu bawa dan pakai parfum dari Miniso. Pilihan parfumnya banyak banget dan ini tuh size-nya travel friendly, jadi praktis banget kalau dibawa kemana-mana. Karena habis dari rumah sakit tuh bisa yang kita tiba-tiba belanja, ketemu dokter lagi, ataupun ketemu teman mamah mertua aku yang lagi jenguk. Jadi buat yang mau segar seharian jangan lupa parfum Miniso-nya ya. Jauh-jauh ke Malaysia cuman makan warteg. Jadi beberapa tahun yang lalu aku sama Pak Su tuh sama-sama pernah tinggal di Malaysia. Dan ternyata kita tuh sama-sama suka makan ke kedai mama. Mumpung kita lagi jalan ke sini, jadi kita mau nostalgia nih. Selain bisa pesen makanan yang ada di menu, kita juga bisa milih makanan ala-ala di warteg gitu. Kali ini karena aku lagi kangen sama masa-masa makan siang di tempat kerja dulu, jadi aku ambil ayam merah sama orek tempe ikan bilis. Sedangkan Pak Su pesen nasi goreng Madinah. Isinya mirip sama nasi goreng Hongkong dipakein ayam goreng kunyit kalau di sini namanya. Oh iya, by the way, warteg ala Malaysia ini namanya Nasi Kandar. Asli sih, makan ini tuh vibes nostalgianya dapet banget. Satu lagi, aku juga suka makan pakai kerupuk yang satu ini. Aku nggak tahu namanya sampai sekarang, tapi ini rasanya enak banget buat aku. Kalau Pak Susi nggak usah ditanya lagi, ini tuh menu wajibnya dia banget. Bahkan kadang dia sampai pesen ekstra ayam goreng kunyitnya. Dan kedai yang satu ini tuh emang jadi andalan keluarga kita kalau misalnya lagi ke Malaka. Di sini juga teh tariknya wajib banget dicoba, tapi kalau aku mintanya kurang susu supaya nggak terlalu manis. Pilihan menu buat nasi kandarnya juga beragam banget, mulai dari protein hewaninya sampai sayur mayurnya. Jadi gimana buat kalian yang mau datang ke Malaysia atau jalan-jalan ke Malaka, kira-kira mau nyobain nggak nasi kandar alias wartegnya Malaysia ini? Komen di bawah ya. Ternyata ini bedanya belanja di supermarket Indonesia sama di Malaysia. Boleh kali ya bikin culture shock Indo-Malay. Jadi ternyata di swalayannya Malaysia ini jauh lebih murah harganya. Contohnya nih, selai yang biasanya kita beli di swalayan Pekanbaru tuh harganya sekitar 60-70 ribu, di sini nggak sampai 50 ribu. Perbedaan harganya tuh cukup signifikan untuk sebuah barang. Dan di swalayan Malaysia ini pilihan varian produknya jauh lebih banyak dan beragam. Oh iya, karena kita bakal tinggal di Malaysia cukup lama, jadi kita juga beli beras. Nah,
Kira-kira ada yang tahu nggak harga berasnya berapaan? Selain itu produk-produk di Malaysia ini juga banyak banget produk impor yang halal. Terus frozen foodnya itu banyak banget pilihannya, mulai dari sosis-sosisnya, nuggetnya, bahkan ada nugget sapi. Dan di sini juga banyak SPG-nya itu yang udah berusia, bener-bener yang anti-anti gitu. Sedangkan kalau di Indonesia biasanya SPG itu didominasi sama yang masih muda dan menarik. Jadi sebenarnya kalau misalnya tinggal lama di Malaysia untuk keperluan tertentu tuh ya biaya hidupnya mirip-mirip aja sama kayak di Indonesia. Oh ya, tips kalau misalnya lagi belanja jangan lupa bawa tote bag ya, karena kalau di luar negeri itu biasanya kita cenderung lebih jalan kaki kan kemana-mana. Jadi barang-barang belanjaan, gift dari Twinings kayak gini itu bisa dimasukin ke ransel ataupun tote bag yang kalian bawa, jadi nggak lebih capek deh bawanya kalau jalan kaki. Kalau aku dan Pak Susi pasti bawa ransel kosong kemana-mana, jaga-jaga kalau ada yang mau dibeli di tengah jalan. Kira-kira siapa yang wishlistnya tahun depan mau jalan-jalan ke Malaysia? Komen di bawah ya. Kira-kira apa ya bedanya cendol yang ada di Malaka sama di Indonesia? Jadi ceritanya hari ini kita tuh lagi mau belanja ke supermarket sebenarnya, tapi sambil jalan-jalan tipis, terus mungkin simulasi punya anak satu kali ya. Nah terus keinget nih kalau misalnya di Malaka itu katanya wajib banget cobain es cendolnya. Akhirnya kita nyobain di Auntie Koh Cendol yang menurut Google ini salah satu rekomendasi yang paling oke. Harganya sekitar 15 ribuan, jadi lebih mahal daripada cendol yang ada di Indonesia. Isiannya cukup simple, es serut yang dikepal kayak gini lalu diisi sama santan. Bagian tengahnya yang udah berlubang itu nantinya diisi sama cendol hijau kayak gini. Kalau kata mertua aku ini tuh mirip banget sama cendol zaman alias cendol zaman dulu gitu. Nah ini dia nih yang bikin beda, yaitu gula melakanya. Awalnya aku pikir gula melaka sama gula merah tuh sama, tapi setelah aku googling kayaknya terjadi perbedaan di proses dan juga bahan baku pembuatannya. Untuk rasa cendolnya sendiri 11-12 dengan cendol yang ada di Indonesia, tapi benar-benar yang bikin beda itu ada di gula melakanya. Bolehlah jadi salah satu hal yang wajib banget dicobain kalau lagi jalan-jalan ke Malaka. Kalau buat yang udah pernah cobain cendol Malaka gimana? Menurut kalian dari 1 sampai 10 kalian kasih nilai berapa buat cendol Malaka? Komen di bawah ya. 10. Kayaknya tadi sempat bilang ya geng ya, boleh nggak ya buat culture shock Indomalay? Menurut Mas Ikinya boleh-boleh aja kak, tapi takutnya kalau kita membawakan terlalu fakta tentang Malaysia, kakaknya takut kena hujat oleh para netizen Konoha kayak gitu kak. Jadi kata kakaknya tuh banyak banget dari orang Indonesia yang berobat ke Malaysia, termasuk orang Sumatera, Jakarta, Surabaya juga ya geng ya. Jadi kenapa kayak gitu, bertanya-tanya dari dulu memang Ikinya selalu nge-reaction ini, kenapa gitu, apa karena harganya yang murah atau fasilitasnya? Itu kita kalian boleh komen di bawah ya geng ya. Oke, yang terus yang menurut mbaknya nih lebih murah di Malaysia barang-barangnya ataupun produk-produk Malaysia. Karena di Malaysia itu dapat subsidi dari pemerintah Malaysia kayak gitu mbak ya, kalau nggak salah ya geng ya. Dan perbedaan cendol Indonesia dan Malaysia tadi ya geng ya, menurut Mas Iki sih sama-sama aja ya, sama-sama cendol ya geng ya. Kalau cendol gak usah berebutan ya geng ya, ataupun dari Indonesia, dari Malaysia, ataupun dari Singapura, yang betul dari mana Ikinya nggak tahu, itu makanan ya. Ya pastinya kata Allah kalau ada makanan di depan, sebelum kita makan bacalah bismillah dulu baru kita makan, gak usah saling mengklaim kayak gitu ya geng ya. Dan itulah geng video kali ini dari Ikinya, semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur ya. Jadi nanti kalau mbaknya buat tentang video lagi ataupun kena hujat ataupun kena nyinyiran daripada netizen Konoha, Ikinya akan reaction lagi ya geng ya. Tapi Ikinya lihat daripada komentarnya banyakan yang positif daripada yang negatif. Oke geng ya. Oke geng, Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata mohon dimaafkan, bukan unsur disengaja, melainkan tersilap kata ya, bukan unsur disengaja. Oke geng, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.